Oh, ini pohon terlalu rimbun ini Mas ini. Iya, ini pohon mangga ini terlalu rimbun. Kalau seperti ini buahnya tentu akan susah bisa maksimal. Kalau ini jenis mangga apa ya Pak? Oh, ini mangga gulai India. Mangga gulai India. Iya, mangga gulai India. Berarti ini bisa goyang-goyang dong Pak? Wah. Kalau bisa makan mangganya. Kalau kita makan buahnya saking enaknya. Oh, Wah, gitu. bisa gini-gini kita enak goyang. Karena apa? Buahnya juga besar ya. Terus teksturnya juga halus, rasanya juga manis, dagingnya tebal, koloknya tipis. Warnanya apa Banyak Pak kalau kelebihan. udah matang warnanya? Kalau udah matang dia warnanya oranye tapi tidak begitu oranye. Oranye. Iya, kayak Oranye keputih-putihan. kekuningan. Iya. Enggak keputih-putihan, enggak begitu oranye sekali kayak mangga lainnya. Ini sebenarnya perlu dipangkas ini, Mas. Oke. Selamat jumpa dulu ya di Sarwadi Channel ya, saudara-saudara, sedulur-sedulur semua senusantara ya yang hobi tanaman dan hobi binatang ya. Oke, ketemu di channel kita. Kita sekarang temanya hari ini adalah pemangkasan atau pruning ya. Ini di kebun buah langka Yogyakarta ya. Lokasinya di kebun buah langka Yogyakarta dan yang kita mau pangkas adalah pohon mangga gulai India ini sedulur ya. Nah, terus kita perlu pemangkasan. Ini pohon sudah terlalu subur. Coba lihat saudara-saudara. Ya, sedulur lihat ya, pohonnya sudah subur banget ya. Karena perawatan khusus kita memang sedulur-sedulur ya di sini. Terutama perawatan pupuknya. Pupuknya kita pakai pupuk organik sedulur, tanpa pupuk kimia ya. Ya, terus rantingnya itu di dalamnya itu juga sudah subur banget, rindang banget ya. Ya, sudah terlalu rindang saking suburnya. Atasnya juga daunnya sehat, ranting-rantingnya lebat. Padahal ini pohon mangga masih muda ini sedulur. Masih berjalan 4 tahunan ini. Ya, kemarin pas musim buah mangga juga sudah bisa berbuah. Terus kenapa kita lakukan pemangkasan? Kemarin sudah bisa berbuah namun buahnya kurang maksimal. Buahnya bisa besar tapi tidak banyak. Nah, sekarang kita mau pangkas Mas. Tujuannya apa? Supaya buahnya besar dan bisa banyak produktivitasnya. Untuk cara pemangkasannya sendiri untuk mangga itu gimana Pak? Oh, Coba dikasih pemangkasannya. tahu sama Ya, sedulur-sedulur oke semua. lur, oke ya. Iya. Kenapa tanaman sudah sesubur ini kita perlu pangkas ya? Kita kemarin sudah kita buktikan hanya kita merawat tanamannya sebaik mungkin, sesehat mungkin ya. Ini contohnya sudah baik dan sehat. Berarti tugasnya kita sudah selesai ya, kesannya ya. Tapi nyatanya apa? Kita nanam buah-buahan itu tentu yang kita harapkan apa? Bukan cuma daunnya ya lur ya, bukan cuma rantingnya, bukan cuma pohonnya Cuma sehat. subur aja ya Pak, Iya. tapi juga bisa berbuah maksimal Karena ya. apa? Kita harap buahnya juga Mas. Oh, gitu Kalau ya. cuma suburnya doang, kita hanya lihat pohonnya ya, mendingan nanam tanaman ya perindang ya. Iya. Nah, ini kita akan menanam tanaman buah Mas. Iya, jadi sebisa mungkin ya bisa tumbuh dengan subur maksimal dan buahnya pun bisa banyak. ya. Iya. Kualitas dan kuantitasnya tentunya ya. Iya, Pak. Nah, karena kita harapkan buahnya juga. Nah, maka dari itu Mas kita perlu pangkas. Kalau tanaman terlalu rindang, terlalu rimbun seperti ini, dia tidak mungkin akan maksimal buahnya. Karena apa? Yang di dalam-dalam itu karena terlalu rimbun, dalam-dalam ya, terlalu rimbun, dia tidak ada proses Sinar fotosintesis. Ya, tidak ada sinar matahari masuk. Akhirnya apa? Dahan-dahan yang produktif tidak kena sinar, dia tidak akan mengeluarkan buah. Nah, makanya kita perlu pemangkasan karena supaya sinar matahari bisa masuk ke ranting-ranting di dalam itu. Kita perlu pemangkasan. Ya, pemangkasannya caranya gimana, Mas? Iya, Mana, Pak? caranya Coba, begini Pak. ya. Saya belum tahu soalnya Ini, Mas, sedulur-sedulur. ya, sedulur-sedulur ya. Jadi ini masih Kasih belajar lihat juga ya, sama. tolong di shoot ya, didekatkan. Ini contohnya Pak, ini. Ini ranting buah ya, ranting produktif. Ini terlalu banyak cabangnya, setelah di ujung-ujung kan akan bercabang seperti ini, 1, 2, 3, 4 ya. Iya. Kadang ada yang 5, kadang ada yang 3. Ini kita perlu pangkas Mas ya, contohnya seperti ini ya. Yang ranting-ranting kecil ya, yang lebih Modelnya kecil ini yang nggak berarti produktif. cuma disain berapa batang ini Pak? Ya, Berapa ranting ini gitu? boleh 1, boleh 2, ini 2 ya. Ini karena dia masih kena sinar dari atas. Nah, yang ini, yang di bawahnya lagi, karena dia penyinarannya sudah rapat, ini kita pangkas saja. Nah, supaya sinar nanti masuk yang di bawah-bawahnya. Nah, seperti ini sudah rapat, kita sisakan 1 aja rantingnya ya. Nah, kita sisakan 1 ya. Oke. Jadi semua nanti seperti itu lur, semua ini, semua banyak ranting ya, Ini semua banyak punya sekali ranting ini juga ya, iya, Pak. punya Ya. cabang. Jadi yang sifatnya tunas air atau cabang-cabang tidak produktif, yang cabang-cabang kecil seperti ini harus kita pangkas, kita sisakan cabang-cabang yang produktif saja. Oke lur ya, kita akan melakukan proses pemruningan atau pemangkasan keseluruhannya. Nanti setelah itu
Nanti bisa lihat hasilnya ya setelah pemangkasan. Ya lur, kita lihat ya setelah hasil pemangkasan. Coba lihat semua keseluruhannya. Nah, setelah hasil pemangkasan mangga gole India yang waktu lalu ya, waktu kemarin itu lebat sekali daunnya ya, keselilingan ya. Di sekeliling lebat sekali daunnya. Setelah itu kita pangkas lah, hasilnya seperti ini loh. Jadi yang kita sisakan adalah ranting-ranting yang produktif ya. Ranting-ranting atau tunas air yang tidak produktif kita pangkas. Kenapa? Karena ranting-ranting tersebut hanya bikin merindangi atau mengurangi sinar matahari masuk untuk menyinari yang bagian dalam-dalam. Nah, sekarang hasilnya seperti ini, jadi kita bisa melihat tanaman akan maksimal tersinari kena ultraviolet ya, tersinari oleh matahari sampai dalam-dalam, ranting dalam-dalam. Jadi ranting-ranting yang produktif saja yang kita sisakan. Nah, setelah ini kita akan mengadakan penyemprotan nanti ya, penyemprotan di seluruh ranting-ranting yang tersisa tersebut ya, ranting-ranting yang produktif. Jadi kita nyemprotnya lebih efektif ya, lebih menghemat biaya semprot. Setelah itu nanti kita pupuk di bawahnya juga ya, di tanahnya juga nanti kita pupuk. Nah, habis itu nanti tentu akan tumbuhnya lebih subur lur, lebih subur dan lebih optimal. Setelah itu nanti kita buahkan lagi, buahnya akan lebih maksimal ya. Nanti bisa lihat berikutnya pertumbuhannya kayak apa ya setelah hasil pemangkasan, pemupukan dan pembuahannya dibanding yang lalu. Yang lalu pohon ini buahnya sangat sedikit loh, biar pohonnya besar buahnya tidak optimal. Oke lur ya, makasih sekali ya atas kunjungannya di Sarwadi Channel. Kita bisa jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa ya like, subscribe dan komennya serta lonceng notifikasinya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.